Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para calon duyufur rahman, calon-calon tamunya Allah yang kami cintai, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta yang luar biasa lagi, yaitu hidayahnya. Kita masih ditetapkan di dalam keimanan, kita masih di dalam hidayah Allah, rahmat Allah, petunjuk Allah. Ini merupakan puncaknya nikmat. Puncaknya nikmat adalah hidup sekali dijadikan orang iman, mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Ditambah lagi, insya Allah kita akan memenuhi panggilan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai, mungkin mikrofonnya bisa dibuka semua ya. Ya, buka semua. Kita baca talbiyah dulu ya. Ya, kita baca talbiyah dulu supaya ada nuansa Baitullah di tengah-tengah kita. Oke. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita baca talbiyah dulu ya. Mikrofonnya bisa dibuka dulu. Kita baca talbiyah 3 kali. Insya Allah dengan bacaan talbiyah itu nanti kita akan mendapatkan panggilan, bisa memenuhi undangan untuk beribadah ke 2 kota suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Kita mulai Bapak sekalian. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi Bapak sekalian. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Ya, silakan dimute kembali ya mikrofonnya supaya suaranya enggak terganggu. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita mulai, tadi sudah dikenalkan sama Ibu Rida. Nama saya Sunarto. Ya, di sini saya di Indo Citra Tamasya diberikan kepercayaan untuk memberikan bimbingan manasik umroh, bimbingan manasik umroh dan manasik haji. Di samping itu juga kami juga ada yayasan tahfidzul Quran. Alhamdulillah ada beberapa anak, ada 40, kurang lebih 40-an lah anak-anak yang ada di yayasan kami untuk belajar Al-Quran, untuk bisa mengetahui Al-Quran secara sempurna, yaitu belajar bacaan, makna, keterangan, dan juga insya Allah bisa hafid ya. Mudah-mudahan Allah paling lancar barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang
kami cintai, yang pertama sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu kita niati dalam pertemuan yang sesingkat ini, insya Allah ya 1,5 jam lah, 1,5 jam, sekarang 13:19, insya Allah ya kurang lebih ya jam 2:30-3 insya Allah kita akan sudahi. Sebelum asar insya Allah kita akan sudahi. Untuk itu, untuk menyikat waktu, langsung aja kita akan kajikan tentang manasikil haji dan umroh. Manasikil haji dan umroh ini ada kesamaan dalam hal niat, dalam hal tawafnya sama, sa'inya sama, ngambil mikotnya juga sama. Hanya saja kalau haji itu ada yang namanya wukuf di Arafah. Kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Kemudian kalau haji ada lempar jumroh Aqobah. Kemudian hari berikutnya lempar jumroh ula wusta Aqobah, 3 hari. Kalau umroh ini tidak cukup setelah mengambil mikot, kemudian baca niat, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu sekalian atau kita tambah mantap, maka kita akan ajak untuk mengkaji bab tentang haji dan umroh. Di sini Bapak sekalian, saya akan membacakan tentang sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda Nabi, sholatun fi masjidi afdolu min alfi sholatin fima siwahu ilal masjidil haram. Sholat di dalam masjidku Nabi di sini adalah Masjid Nabawi, yaitu nanti kita akan sholat di dalam Masjid Nabawi, yaitu di kota suci Madinah. Di kota suci Madinah, disitulah tempat Masjid Nabawi, masjid yang di situ ada tempat peristirahatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di dalam Masjid Nabawi. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, kalau kita sholat di dalam Masjid Nabawi itu afdolu min alfi sholatin, lebih utama daripada 1000 sholat fima siwahu, di dalam selain Masjid Nabawi. Jadi Bapak Ibu sekalian, berarti sholat di dalam Masjid Nabawi kita akan mendapatkan lipatan 1000 kali sholat. Tidak hanya sholat saja Bapak Ibu sekalian, tapi semua ibadah kita ya, bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa zikir, baca kalimat thayyibah. Ya, semuanya itu akan dilipatkan 1000 kali, termasuk menunggu sholat. Nah, ini masih ada rangkaian dengan sholat. Kita menunggu sholat sama dengan sholat. Menunggu selama 1 jam sama dengan sholat 1 jam. Menunggu di dalam masjid. Ya, kita di tanah air, kita sholat 5 waktu, kita menunggu imamnya datang sambil baca Quran, atau kita diam saja menunggu, asalkan tidak ngobrol, tidak ngantuk. Itu Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan pahala sholat. Jadi ini sangat luar biasa. Sholat terus
di dalam Masjid Nabawi. Ya, lebih utama daripada 1000 menunggu sholat. 1000 menunggu sholat. Ya, umpama kita menunggu sholat di dalam masjid di Indonesia 1 kali selama 1 jam. Ya, kita mendapatkan pahala sholat selama 1 jam. Tapi kalau kita menunggu sholat di dalam Masjid Nabawi, ini sama dengan mendapatkan pahala lebih baik daripada menunggu sholat 1000 kali, 1000 kali sholat. Luar biasa. Ya. Ini kefadolan kita sholat di dalam Masjid Nabawi, termasuk menunggunya itu juga mendapatkan pahala sholat selama tidak batal. Selama tidak batal, kita mendapatkan pahala terus mengalir terus sampai adzan datang, adzan sholat, Allahu Akbar ya, sampai sholat koma dulu, kemudian sholat selesai salam. Jadi Bapak Ibu sekalian, pahalanya sangat luar biasa. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, nanti pertama kali amalan yang dihisab oleh Allah besok pada hari kiamat itu adalah sholat. Jadi bukan amalan-amalan ibadah yang lain, tapi yang pertama kali adalah amalan sholat. Kalau sholat 5 waktunya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Kalau sholat 5 waktunya tidak baik, maka tidak baiklah seluruh amalannya. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya sholat kita bisa baik? Maka kita supaya memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah. Sholat sunnah ini Bapak Ibu sekalian, dengan kita memperbanyak sholat sunnah, kita mendapatkan tabungan sholat sunnah yang banyak. Termasuk kalau kita sholat di Masjid Nabawi, tabungan sholat sunnah 1000 kali. Kalau 5 kali 5 waktu, ya 5000 kali. Tabungan sholat sunnah ini Bapak Ibu sekalian nanti akan menutupi sholat wajib kita yang kurang sempurna. Ya, terutama yang biasa ngimami di dalam masjid, itu juga supaya memperbanyak sholat sunnah. Karena imam masjid yang mengimamin di situ ada 100 jamaah. Nah, itu dia mempunyai beban 100 jamaah, manakala ada 100 jamaah itu yang sholatnya kurang sempurna. Sholatnya yang kurang sempurna, mungkin rukuknya tidak lurus, mungkin bacaannya kurang pas, kurang tartil, atau gerakannya salah, cara duduknya salah, cara takbirnya salah, cara sendakepnya salah. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau imam sholat tidak mempunyai amalan tambahan sholat sunnah, ini Bapak Ibu sekalian nanti mengurangin amalan sholat wajib kita yang sempurna. Akhirnya jadi nggak sempurna. Aslinya sholatnya imam sempurna, ya. Tapi berhubung banyak jamaah yang diimami, ya, kemudian banyak yang salah, ya, banyak yang tidak benar gerakannya, bacaannya, ya, tumok ninanya, khusyuknya, ya, akhirnya menggerus amalan imam yang sempurna. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita supaya yang terutama yang sering imami di masjid, supaya memperbanyak sholat sunnah, ya, termasuk juga diusahakan bisa ibadah umroh, ya. Kalau ibadah umroh, di situ kita sholat di dalam Masjid Nabawi mendapatkan 1000 kali. 1000 kali lebih utama daripada sholat di luar Masjid Nabawi. Ila Masjidil Haram, kecuali dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram berarti di Mekah.
Wa sholatu fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfin sholatin fima siwahu. Adapun sholat di dalam Masjidil Haram itu lebih utama min mi'ati alfin daripada 100.000 sholat fima siwahu di dalam selain Masjidil Haram. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sholat di Masjidil Haram ini lebih utama lagi, yaitu mendapatkan lipatan 100.000, mendapatkan 100.000 lipatan. Nah, lebih baik daripada sholat di luar Masjidil Haram 100.000. Bandingannya 1:100.000. Umpama kita sholat subuh berjamaah di dalam Masjidil Haram. Orang Indonesia yang ingin mendapatkan seperti pahala kita yang sholat di Masjidil Haram, itu harus melakukan sholat subuh sebanyak 100.000 kali. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak akan sanggup, kita nggak akan sanggup sholat sebanyak itu. Kita sholat sebanyak 11 rakaat saja, sholat tarawih Bapak Ibu sekalian, 11 kali sholatan atau 5 kali sholat, 5 kali salam, 5 kali salam, 2 salam, 5 kali, witir 1 kali, berarti 6 kali salam. Bapak Ibu sekalian, kita sudah berat, apalagi disuruh sholat sebanyak 100.000 kali. Nah, ini ya nggak akan sanggup. Tapi kalau kita yang diberikan keutamaan oleh Allah bisa sholat di dalam Masjidil Haram, nah ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala lebih utama daripada sholat di luar Masjidil Haram 100.000 kali. Nah, ini tidak cuman sholat saja Bapak Ibu sekalian, termasuk baca Al-Qur'annya. Baca Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, kalau kita di sini ingin menghatamkan Al-Qur'an 30 juz, umpama 1 hari 1 juz, berarti harus selama sebulan. Selama sebulan kita insya Allah sudah bisa khatam 30 juz. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Al-Qur'an umpamanya di dalam Masjidil Haram, kita membaca Al-Qur'an 1 juz, ya berarti mendapatkan lipatan 100.000 kali, 100.000 kali, 100.000 kali, berarti 100.000 juz. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, pahalanya sangat luar biasa. Ini belum umrohnya Bapak Ibu sekalian, baru ibadah di luar umroh, belum ibadah umrohnya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita pas di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, biasanya ada yang namanya sholat jenazah. Nah, kalau sholat jenazah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala 1 qiraat. Mendapatkan pahala 1 qiraat. 1 qiraat itu mislu Uhudin. Kalau kita ikut mengantarkan sampai ke tempat pemakaman, mendapatkan 1 qiraat lagi, jadi 2 qiraat. Tapi kalau kita sholat saja mendapatkan 1 qiraat, 1 gunung Uhud. Kalau itu ada di kota Madinah, mendapatkan lipatan 1.000 kali, berarti 1.000 qiraat, 1.000 gunung Uhud. Kalau kita lakukan sholat jenazah itu di masjid di Mekah, Masjidil Haram, mendapatkan pahala lipatan 100.000 kali, 100.000 qiraat 1 kali sholat jenazah. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pahala itu kita jumpai di tanah air kita. Kita beribadah sholat jenazah itu jarang-jarang ya. Umpama seperti yang kemarin di Cianjur, itu ada meninggal berapa 200 orang ya.
200 lebih. Itu sholat jenazah sekali, nggak setiap hari. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita di Mekah, di Madinah, itu yang namanya sholat jenazah, setiap habis sholat wajib, biasanya ada sholat jenazah. Ada saudara kita yang dipanggil ke rahmatullah. Dipanggil ke rahmatullah. Artinya sudah umurnya sudah habis, sudah almarhum. Setiap hari, setiap kali sesudah sholat wajib biasanya, ya kita sih nggak mengharapkan banyak orang meninggal. Tapi Bapak sekalian, namanya rezeki, jodoh, mati itu kita nggak tahu. Ya, itu sewaktu-waktu kita juga akan mengalaminya. Tinggal menunggu waktu saja ya. Cepat atau lambat kita juga akan seperti saudara kita yang sudah menghadap kepada Allah. Tidak cuma menghadap saja Bapak Ibu sekalian, tapi di sana kita akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita ketika kita diberikan hidup di dalam dunia selama sekian tahun. Maka beruntunglah Bapak Ibu sekalian, manakala kita bisa jadi orang yang beriman, mendapatkan hidayah dari Allah, bisa tertib ibadahnya, ya, dan lebih pol lagi, kita bersyukur lagi, tambah bersyukur lagi, kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan undangan Allah, yaitu memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini namanya hidangan dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah bisa memenuhi panggilan Allah, Bapak Ibu sekalian, kita nanti melaksanakan ibadah umroh itu berarti kita sudah diberi izin oleh Allah untuk memenuhi panggilan Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah diundang oleh seseorang di dunia, kemudian kita ini mau mendatangi Bapak Ibu sekalian, disitulah nanti kita akan mendapatkan berkah. Berkahnya apa Bapak Ibu sekalian? Ya kita akan hidupnya bahagia, senang, ketemu sama saudara kita, ketemu sama teman-teman kita, ya. Kita diberikan ya hidangan, makanan yang lezat-lezat. Hidangan itu sudah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan kita, sudah dimasakkan yang enak ya. Minum juga sudah disiapkan, kue-kue juga sudah disiapkan, semuanya yang enak-enak. Kita tinggal duduk ngobrol-ngobrol, makan, ya, dapatkan berkah dari Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, itu di dalam dunia. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita memenuhi bisa melaksanakan ibadah umroh, berarti kita sama dengan seperti tadi, bisa memenuhi undangan Allah. Manakala kita diundang oleh Allah, kemudian kita bisa datang, lah disitulah Allah akan memberikan hidangan kepada kita. Hidangan awal itu yaitu kita bisa beribadah di kota suci Madinah. Hidangan awal itu. Nah, baru nanti hidangan yang akhir, hidangan yang kedua, kita bisa beribadah ke kota suci Mekah, yaitu di dalam Masjidil Haram. Nah, hidangannya Bapak Ibu sekalian bukan berupa makanan, bukan berupa minuman, bukan berupa berlian atau harta, kekayaan, tapi hidangannya itu berupa pengampunan dari Allah. Hidangannya itu berupa derajat dan pangkat yang setinggi-tingginya nanti manakala ketemu kepada Allah. Alhamdulillah. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, ya, biaya yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji akan diganti oleh Allah, ya. Akan diganti oleh Allah. Ini janji Allah, ya. Janji Allah, Allah tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji.
Kalau manusia yang berjanji bisa diingkari. Ya. Tapi kalau Allah, Bapak Ibu sekalian, itu tidak pernah mengingkari janji. Tergantung kita sebagai orang iman percaya apa tidak. Tergantung kita sebagai orang iman dengan janji Allah, kita yakin apa tidak. Kalau kita yakin ya akan diganti. Tapi kalau kita nggak yakin ya nggak akan dapat ganti. Adanya berupa penyesalan, adanya berupa kecewa karena uangnya habis untuk melaksanakan ibadah umroh. Uangnya berkurang karena digunakan untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita sebagai orang iman, sebagai hamba Allah, kita yakin bahwasanya kalau kita berdagang dengan Allah, pasti dagangan itu akan laku, akan dibeli oleh Allah. Nah, beda dengan berdagang dengan manusia. Kalau berdagang dengan manusia, kadang dibeli, kadang tidak. Tapi kalau berdagang dengan Allah, asalkan ya, kita di dalam beribadah itu sesuai dengan tuntunannya dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi ibadahnya niatnya karena Allah, diniati karena Allah, diniati ibadah, pasti Allah akan membayar. Jadi akan dibeli oleh Allah, akan dibeli, akan ditukar oleh Allah berupa ganjaran, berupa pahala, derajat dan pangkat yang setinggi-tingginya nanti kita di surga nanti. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita harus paham sebagai orang iman. Kalau kita beribadah kepada Allah, berarti kita sama dengan ya, mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah ya, termasuk melaksanakan ibadah umroh. Ya. Kita datang langsung ke rumahnya Allah. Selama ini kita sujud menghadap kiblat. Ya. Ya, yang kita lihat sajadah, di situ ada gambar Mekah. Ya. Nah, disitulah nanti kita akan membuktikan secara langsung. Kita akan datang di kota suci Mekah, kita langsung bisa melihat Baitullah, Ka'bah, kita bisa tawaf, kita bisa bermunajah di kota suci Mekah dan Madinah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah paling lancar dan barokah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian harus kita persiapkan. Harus kita persiapkan segala sesuatunya. Yaitu yang pertama ilmunya. Dalam kita melaksanakan nanti pelaksanaan ibadah umroh, kita persiapkan pertama ilmunya. Ilmunya harus kita kuasai dulu, ilmu ibadah umroh. Ya. Kemudian bekalnya, sangunya, ya. Itu juga kita persiapkan. Ya. Insya Allah Bapak sekalian, kalau di travel kita nanti ya insya Allah kalau masalah makan itu jatahnya 3 kali, pagi, siang, malam, makan 3 kali, kecuali yang puasa ya kan. Seandainya Bapak Ibu sekalian nggak sanggup, itu masih bisa ibadah di sana karena sudah dijamin makan minum ya, tempat istirahatnya sudah dipersiapkan, yaitu di hotel yang bagus ya. Tinggal kita beribadah, fokus dengan ibadah kita. Waktunya makan ya kita makan, waktunya istirahat, waktunya ibadah. Pokoknya di sana kita tinggal makan, istirahat, ibadah, makan, istirahat, ibadah. Ya, kemudian ke kamar mandi. Ya, sekali-sekali kamar mandi, ke toilet, ya, makan, istirahat, ibadah. Waktunya makan. Jadi Bapak Ibu sekalian kita harus bisa mengatur waktu. Kita harus tahu jadwal makan. Kalau jadwal makannya itu jam sekian, ya kita harus datang sebelum jam sekian. Jam sekian sampai jam sekian. Nah, jangan sampai melebihi yang sudah ditentukan. Biasanya kalau di hotel itu, kalau melebihi jam yang sudah ditentukan akan dibersihkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian mau makan sudah bersih, sudah dibersihkan, dirapikan, nanti baru nanti ada lagi makan jam berikutnya.
Maka dari itu Bapak sekalian, ya kita supaya tenaga kita bisa bagus, energi kita juga sudah kita bagus, ya kita juga supaya makan supaya yang semangat. Jadi nggak cuma ibadah saja yang semangat, tapi makan juga yang semangat supaya energinya nambah, ya, supaya bisa ke Mekah, ya, bisa beribadah kepada Allah dengan ringan. Tapi kalau badannya sakit, ya salah satu penyebabnya kita males makan, tidak mau makan. Nah, ini Bapak sekalian supaya kita perhatikan, makan, istirahat itu juga termasuk ibadah. Jadi tidak hanya yang ke masjid saja ibadah, termasuk makan, termasuk istirahat itu ibadah. Semua ditulis ibadah asalkan diniati dengan niatan karena Allah. Saya makan ini untuk supaya ibadah saya bisa lancar. Saya istirahat ini supaya nanti saya bisa istirahat, saya bisa beribadah tidak ngantuk. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, menunggu sholat 1 jam tapi ngantuknya 1 jam, ya udah nggak dapat pahala selama 1 jam karena ngantuk, karena kurang istirahat. Maka dari itu Bapak sekalian, jangan sampai kita kurang istirahat, ya, karena saking semangatnya akhirnya tidak istirahat, lagi giliran pas mau ibadah yang baik akhirnya ngantuk. Jadi Bapak sekalian, penanya Allah itu ngangkat ada 3 golongan. Yang pertama orang yang ngantuk, yang kedua orang yang gila, yang ketiga anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik itu belum ditulis amalannya, tapi kalau sudah balik baru ditulis. Orang gila juga begitu, itu nggak ditulis amalannya, itu orang gila yang nggak sadar dia. Nah, tergantung dari gilanya dilihat, gilanya ini apakah dia beriman dulu kemudian jadi orang gila, apakah dia sebelum beriman, belum sempat beriman dia jadi orang gila. Ya, kalau belum beriman jadi orang gila, maka yang dihitung ya belum beriman, belum beribadah. Tapi kalau sudah beriman kemudian jadi orang gila, ya terakhirnya itu yang amalan yang dihitung yang beriman tadi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya naudzubillah min dzalik lah, kita jangan sampai jadi orang gila. Ya, kita ya tawakal aja, ada masalah-masalah ya nggak usah terlalu dipikirkan yang berat-berat, kita rileks-rileks aja sambil usaha berdoa, tawakal, usaha berdoa, tawakal, gitu aja Bapak sekalian, supaya badan kita juga sehat. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian, kalau sholat di Masjid Nabawi itu lipatannya 1000 kali. Kalau sholat di Masjidil Haram lipatannya 100.000 kali. Tidak cuma sholat Bapak Ibu sekalian, ibadah semuanya, ya. Ibadah yang sunnah, sholat sunnah juga sama, dilipatkan 100.000 kali. Ibadah baca Al-Quran itu juga sama, zikirnya juga sama. Nah, ini Bapak, tergantung kita, silakan kita beribadah di sana sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sambil diminum Bapak Ibu sekalian. Monggo, saya tak minum ini Kak, tenggorokan agak kering ini ya. Mari Bapak sekalian minum dulu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sholat di Masjid Quba. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga, juz 1 halaman 354, nomor hadisnya 1411. Di sini diceritakan bahwasanya anahu, sesungguhnya Nabi qala, bersabda Nabi, sholatu fi masjidi Quba ka umrotin. Sholatu fi masjidi Quba, adapun sholat di dalam Masjid Quba
ka umrotin sebagaimana ibadah umroh. Ini Bapak Ibu sekalian hidangan yang berikutnya yang akan kita nikmati nanti manakala kita bisa melaksanakan ibadah umroh. Sebelum umroh kita bisa beribadah di situ di dalam Masjid Quba. Di dalam Masjid Quba itu adapun praktek kita beribadah itu sunnahnya ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di dalam rumahnya maksudnya di hotelnya. Nanti kita pindah rumah kita nanti di Madinah di hotel. Nah, kita sebelum berangkat ke Masjid Quba kita bersuci dulu. Summa ata masjidah Quba, kemudian datang di dalam Masjid Quba, fasolah maka sholat fi dalam Masjid Quba, sholatan pada sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat di dalam Masjid Quba. Karena ada orang lahu baginya keajri umrotin, sebagaimana ibadah mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran ibadah umroh. Hanya saja tidak mengambil mikot, tidak membaca niat umroh, tidak tawaf, tidak sa'i, tidak tahalul. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dari itu ya nanti kita supaya kita pas kita ziarah ke Madinah, kita keliling-keliling ke kota suci Madinah, ya itu kita nanti akan mampir di mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid pertama kali yang didirikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Pada waktu kota Mekah masih orang iman sedikit, ya, masih banyak orang yang tidak beriman di situ. Akhirnya orang iman hijrah pindah, menyusun kekuatan untuk supaya bisa kembali lagi menguasai Mekah. Kalau kita lawan, ya kita akan kalah. Akhirnya hijrah, menyusun kekuatan, mundur. Di kota Madinah membangun Masjid Quba. Nah di situ keutamaannya kalau kita sholat 2 rakaat di dalam Masjid Quba itu mendapatkan pahala umroh. Pahala umroh itu adalah mendapatkan pengampunan dari Allah. Al umroti ilal umroti. Umpama kita dulu umroh yang sebelumnya, umroh yang sebelum melaksanakan ibadah umroh nanti tahun 2000 misalkan. Nah, sekarang sudah tahun 2022 ya. Mau 2023 ya. Berarti sudah sekian tahun lamanya kita tidak umroh. Di situ kita barangkali melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, kita mengerjakan pelanggaran-pelanggaran, kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa, mengerjakan amalan-amalan yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah. Ya, ini manusia ini nggak bisa luput dari dosa, Bapak sekalian, termasuk dosa dari mata, dosa dari telinga, dosa dari mulut, dosa dari hidung, dosa dari tangan, dosa dari kaki, dosa dari pikiran, dosa dari uang, ya. Dosa dari banyak sekali dosa Bapak sekalian. Kalau kita tidak banyak istighfar pada Allah, ya banyak dosanya daripada pahalanya. Ya, pahalanya ya kalau kita cuma sholat 5 waktu saja ya masih kurang Bapak sekalian. Kita harus mencari amalan-amalan yang lain supaya bisa menutupin atau bisa dosa-dosa yang kita kerjakan itu bisa diampuni oleh Allah. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian manakala kita menghadap kepada Allah,
buku catatan amalannya banyak pengampunannya. Maka sengsaralah bagi orang yang ketemu kepada Allah manakala mendapatkan buku catatan amalan itu banyak dosanya daripada pahalanya. Kalau yang banyak pengampunannya itu senang karena diampuni. Termasuk cara menghapus dosa itu adalah melaksanakan ibadah umroh. Dengan melaksanakan ibadah umroh yang nanti akan kita kerjakan, maka seluruh dosa-dosa yang sebelum melaksanakan ibadah umroh akan diampuni oleh Allah. Asalkan umrohnya umroh yang mabrur. Umroh yang mabrur itu adalah qaulun, ucapan, dan perbuatan. Ucapannya baik, perbuatannya ya perbuatan yang baik, termasuk memperbanyak sedekah. Sedekah di masjid, mendapat memberikan makanan, memberikan sebagian harta kita untuk sabilillah. Jadi Bapak sekalian, kalau kita nanti pas di Mekah, di Madinah, sebelum kita melaksanakan sholat di Masjid Quba, kita sunnah nabinya itu berwudu terlebih dahulu di dalam hotel, bersuci, ya, kemudian kita menuju ke Masjid Quba. Masjid Quba kita sholat sunnah, hanya sholat sunnah 2 rakaat saja. Sunnahnya itu sholat sunnah 2 rakaat saja. Nah, niatnya apa? Niat sholat sunnah di dalam Masjid Quba mengharapkan mendapatkan pahala ibadah umroh. Ya, ini Bapak sekalian. Loh, berarti nggak karena Allah. Loh, itu namanya salah pemahaman. Yang namanya tidak karena Allah itu mengharap selain Allah, selain rahmat Allah. Lah kalau kita ingin mengharap pahala itu berarti ibadah karena Allah. Tapi kalau kita karena selain mengharap pahala, mengharap selain itu, atau mengharap supaya mendapatkan pujian, mengharap supaya mendapatkan kesenangan kehidupan dunia. Wah, ini Bapak Ibu sekalian, itu berarti tidak karena Allah. Ini hati-hati Bapak sekalian, jangan sampai kita sudah beribadah, keluar harta banyak, tenaga tidak sedikit, menyisihkan waktu yang sudah cukup banyak, ya. Kemudian pulang tidak bawa apa-apa. Kenapa kok seperti itu? Karena ibadahnya tidak diniati, tidak dilandasi dengan karena Allah. Karena Allah itu apa? Bagaimana? Apa Bapak sekalian? Karena Allah itu adalah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Mengharap rahmat Allah, karena mengharap rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Termasuk mengharap pahala, mengharap ketemu kepada Allah, mengharap pengampunan, mengharap supaya masuk surga, mengharap supaya tidak dimasukkan di dalam neraka. Itu namanya ya wa yakhafuna adaba. Yarjuna rahmatahu, mengharap rahmat Allah, wa yakhafuna adaba, ya, takut akan adab Allah, neraka Allah, siksa Allah, murka Allah. Nah, itu namanya karena Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, supaya benar-benar ibadah kita nanti bisa dapatkan pahala yang besar, supaya kita niati dengan niatan karena Allah. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Masih ya? Jangan sampai nggak semangat. Saya semangat, Bapak Ibu sekalian lebih semangat lagi. Ya, waktu yang sedikit ini kita pergunakan dengan maksimal untuk bisa thalabul ilmi. Qudwatun warakhatun fisabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi-pagian dan seseri-serian di dalam sabilillah, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, topik bahasan berikutnya adalah mengenai rahmat. Turunnya rahmat. Di dalam riwayat
hadis yang diriwayatkan oleh Tobroni ya, di juz 1 halaman 337. Di situ ada firman Allah. Firman Allah ini biasanya kan ada dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini di dalam Al-Quran nggak ada ini, tapi ada dalam hadis. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang berisi tentang firman-Nya Allah yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Allah berfirman, Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha luhur, yunzilu ala ahlil masjidi, menurunkan ala ahlil masjidi, atas ahli masjid. Yakni yang dimaksud masjid itu adalah Masjidah Mekah, Masjid Mekah. Berarti Masjidil Haram. Jadi bukan masjid di luar Masjidil Haram, bukan. Di Mekah itu banyak masjid. Termasuk di Misfala itu juga ada beberapa masjid, itu ada 2-3 masjid itu. Di setiap jalan itu ada beberapa masjid. Yang dimaksud di sini adalah Masjidil Haram, yaitu di kota suci Mekah. Fi kulli yaumin wa lailatin, di dalam tiap hari dan malam. Setiap hari, setiap malam, siang, pagi. Ya. Kalau kita mau datang di situ, kita pasti mendapatkan rahmat Allah. Berapa jumlah rahmatnya Allah? Isrina wa mi'ata rahmatin. Isrina 20, wa mi'atan dan 100. Rahmatin rahmat, berarti 120 rahmat. Di dalam Masjidil Haram Allah menurunkan 120 rahmat. Sittina 60 rahmat li ta'ifin, bagi orang yang tawaf. Wa arba'ina dan 40 lil musallin, bagi orang yang sholat. Wa isrina dan 20 lin nadirin, bagi orang yang melihat. Jadi 120 rahmat itu diperuntukkan, yang 60 rahmat itu untuk orang yang melaksanakan ibadah tawaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, tawaf itu tidak cuma waktu umroh saja. Termasuk kita tawaf pada waktu umroh, kita mendapatkan 60 rahmat. Tapi juga ada tawaf di luar umroh, yaitu namanya tawaf sunnah. Kalau tawaf umroh itu harus pakai kain ihram, mengambil mikot, itu namanya tawaf umroh. Tapi kalau tawaf sunnah itu pakai pakaiannya bebas asalkan suci. Pakaiannya bebas asalkan suci. Nah, kita tawaf cuman hanya tawaf saja. Tawaf kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Tidak melakukan sa'i. Kalau umroh pakai sa'i. Tapi kalau sholat tawaf sunnah itu tidak pakai sa'i. Ya, kalau umroh ya kain ikhramnya itu pas tawaf itu harus dibuka. Yang dibuka yang mana? Yang dibuka itu yang pundak yang dekat dengan Baitullah. Jadi kalau kita tawaf itu kan mengelilingi dari kiri ke kanan, Bapak Ibu sekalian. Bukan ke kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Berarti Bapak Ibu sekalian, yang dekat dengan Baitullah adalah pundak sebelah kiri. Nah, pundak yang sebelah kiri ini yang ditutup, Bapak Ibu sekalian. Pundak yang sebelah kiri yang ditutup, yang sebelah kanan dibuka. Yang dekat dengan Baitullah ini yang ditutup. Nah, jangan sampai salah. Nanti ada mutawafinya nanti yang akan membimbing. Kalau pas sa'i nggak usah dibuka, tutup semuanya. Ya, nggak usah dibuka yang sebelah kanan, tutup semuanya. Cukup pas waktu tawaf saja yang dibuka. Ya, yang tawaf saja yang dibuka. Nah, kalau sholat di belakang makam Ibrahim itu juga ditutup semuanya. Karena masih ada kita jumpai
pada waktu sa'i itu pundaknya ada yang kebuka. Ya, sunnahnya itu kalau sa'i itu tertutup, pundaknya tertutup. Yang dibuka itu pada waktu tawaf saja. Ya. Ini Bapak sekalian perlunya kita mengkaji, perlunya kita mengaji, di situ kita akan diarahkan. Ibadah kita ini, ibadah yang favorit ini, jangan sampai kita sudah jauh-jauh tapi ibadahnya masih tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi tidak semuanya orang ibadah umroh itu pulang bawa pahala, tidak semuanya. Tidak semuanya. Sama dengan kita sholat di tanah air, sama. Tidak semuanya orang yang sholat itu mendapatkan pahala. Kalau sholatnya itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, Allah akan berikan pahala. Tapi kalau sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah Rasul, Allah nggak berikan pahala. Ada passwordnya. Passwordnya itu apa Bapak Ibu sekalian? Kita harus ngeplek, harus sesuai, harus pas. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk di kayak ini manasik online ini, Bapak Ibu sekalian, kodenya itu dihilangin satu aja. Hurufnya dihilangin satu aja di situ. Huruf apanya itu satu aja dihilangi. Kira-kira bisa masuk apa enggak, Bos? Nggak bisa Bapak sekalian. Hurufnya harus lengkap semuanya, titik-titiknya itu harus lengkap semuanya, strip-stripnya itu harus kalau ada strip ya ditulis strip, kalau nggak ada ya nggak ada. Nah, ini baru kita bisa masuk. Sama dengan kita ibadah umroh. Ya, kalau ibadah umroh juga begitu. Maka dari itu ya kita harus memperbanyak tholabul ilmi. Dengan tholabul ilmi akhirnya kita yang sudah ngerti jadi paham, tambah ngerti lagi. Yang lupa jadi ingat kembali. Nah, kita kan di dalam beribadah ini ya harus saling nasihat menasihati, saling wasiat memberi wasiati sesuai dengan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Watawa ini saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, ya, saling memberikan wasiat tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Kebenaran dan kesabaran. Bukan wasiat tentang yang lain. Kalau yang lain itu urusan yang lain. Tapi kalau masalah ibadah itu dua, tentang kebenaran dan kesabaran. Karena ibadah itu harus benar supaya dapat pahala. Harus cocok supaya dapat ganjaran. Harus sabar supaya berhasil. Kalau kita nggak sabar, nggak akan berhasil. Nah, termasuk ibadah ini penuh dengan ujian dan cobaan. Ibadah, termasuk ibadah umroh ini, Bapak Ibu sekalian, jangan diharap nanti kita ibadahnya mulus-mulus saja, Bapak Ibu sekalian. Enak kalau mulus-mulus saja. Tapi di situ pasti akan diuji oleh Allah, diuji kesabarannya. Nah, kalau kita bisa sabar, di situ Allah akan berikan ganti dengan kesabaran. Karena kita sabar, kita diberikan ganti berupa pahala dan pengampunan. Doa-doa kita akan diijabahi. Ya. Sebetulnya doanya akan diijabahi oleh Allah. Karena kita tidak sabar, ngeluh kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, menyalah-nyalakan Allah, akhirnya doanya mau dijabah jadi nggak jadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka perlu dengan kesabaran, wasiat tentang kebenaran dan wasiat tentang kesabaran. Kebenaran apa, Bapak Ibu sekalian? Kebenaran di dalam beribadah, bukan kebenaran dalam hal-hal yang lain. Kalau dalam masalah agama ini adalah masalah ibadah, terutama ibadah wajibnya dan juga ibadah sunnahnya, termasuk ibadah umroh. Nah, itu Bapak Ibu sekalian tentang basic di dalam kita melaksanakan ibadah umroh. Nah, karena ini waktunya juga kurang 30 menit lagi,
Nah, kita akan langsung aja, kita akan simpulkan saja Bapak Ibu sekalian, kalau yang namanya ibadah umroh itu bagaimana. Nah, nanti kalau memang Bapak Ibu sekalian ingin tahu dalil-dalilnya, ingin tahu kajian-kajiannya, nah nanti kita bisa sambung kembali. Kita bisa sambung kembali, kita bisa informasikan yang namanya ibadah ini talabul ilmi ya, mulai kita insaf sampai akhir hayat. Jadi mengaji itu mulai kita insaf sampai akhir hayat. Kalau belum sampai akhir hayat, kita masih mengaji terus. Mengaji terus. Mengaji, orang mengaji itu nggak mesti harus yang nggak ngerti. Orang mengaji itu termasuk orang yang sudah ngerti, itu masih punya kewajiban, ya. Kewajiban mengaji, ya. Termasuk ustadz-ustadznya, mubalek-mubaleknya, pengurus-pengurusnya juga wajib mengaji itu selama masih hidup. Kalau sudah almarhum berarti sudah nggak wajib lagi. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, insya Allah sebentar lagi kita akan datang memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah yang akbar, ibadah yang ibarat kelas-kelasan itu, yang kelas yang paling atas, kelas yang paling atas. Ibadah yang kelas yang atas itu adalah yang berpahala besar. Semakin atas semakin besar pahalanya, tapi semakin berat, semakin berat cobaannya, ya. Termasuk semakin besar pengorbanannya, termasuk biayanya, ya. Biaya melaksanakan ibadah umroh, ya itu ya sangat, itu termasuk besar juga, ya kan. Kalau kita uangnya banyak sih nggak masalah, tapi kalau uangnya pas-pasan terasa itu bagus kan. Tapi nggak usah khawatir, nah, semuanya itu akan diganti oleh Allah berupa satu pengampunan dari Allah, yang kedua berupa pahala yang besar, yang ketiga biayanya itu akan diganti oleh Allah, diganti dengan rahmat Allah yang luar biasa. Bapak sekalian, kita nanti masuk surga Allah itu dengan rahmat Allah. Amalan kita yang kita kerjakan, umpamanya kita ahli ibadah sudah pola ibadahnya, sholat tahajud terus, kalau siang puasa sunnah Nabi Daud umpamanya, setiap hari khatam Al-Quran umpamanya, zikir 1000 kali, ada setiap hari itu bisa dikir ada 10 item, berarti satu item 1000 kali, berarti 10.000 kali satu hari, sudah pol pahalanya. Ini termasuk hafidul Quran, hafid Quran, Quran hafal 30 juz, bacaan makna keterangan, hadis juga begitu hafal, Sunan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, semuanya hafal makna dan keterangannya, menjadi ustadz, menjadi ulama, muridnya banyak, ada di mana-mana, muridnya juga sudah banyak yang menjadi ulama, sudah pol bagus kan panjarannya. Di samping itu jariahnya juga ada di mana-mana, sedekah pembangunan masjid ada di mana-mana, investasi untuk sedekah jariah banyak di mana-mana, sudah pol pahalanya bagus. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau amalan itu tidak dibungkus dengan rahmat Allah, maka amalan tersebut masih kurang cukup untuk bisa masuk di dalam surga. Jadi Bapak sekalian, amalan kita ini masih kurang cukup untuk bisa nebus surganya Allah. Karena surganya Allah itu sangat besar. Surganya Allah itu sangat indah. Nggak indah bagaimana Bapak sekalian? Di dalam surga itu ada 100 kenikmatan. Yang kita nikmati di dunia ini cuma satu kenikmatan. Kita bisa menghirup udara segar, kita bisa makan yang enak, tidur nyenyak, pokoknya kita senang, happy di dunia. Ini baru satu kenikmatan. Yang 99 kenikmatan itu nanti akan diberikan manakala kita kalau bisa taat Allah Rasul, beribadah sampai akhir hayat sesuai dengan
kitab sucinya, Al-Quran dan Sunnah Rasul, hadis Nabi, diniati karena Allah. Kemudian kita mengharap rahmat Allah, tidak sombong, jika masih kurang, kita harus banyak mengharap pengampunan dari Allah karena kita masih banyak kekurangan, kurang sempurna, mengharap rahmat Allah yang besar, termasuk datang ke Masjidil Haram mendapatkan rahmat yang 120 rahmat. Jadi kalau kita umroh itu pasti dapat 120 rahmat. Tawafnya sudah dapat, kemudian sholatnya juga sudah dapat. Kalau tawaf kan 60, kalau sholat 40, kalau melihat Ka'bah 20. Berarti 120 rahmat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dengan rahmat itu, maka amalan yang sudah kita kerjakan di dunianya akan menjadi sempurna, akan menjadi luas, akhirnya bisa masuk dalam surga. Jadi kalau kita nggak dibungkus dengan rahmat Allah, amalan kita masih kurang. Maka dari itu Bapak sekalian, yang terutama dalam ibadah umroh ini, atau ibadah-ibadah yang lain, termasuk ibadah-ibadah di tanah air kita ini, di Indonesia, ya kita ibadahnya itu mengharap rahmat Allah, yarjuna rahmatahu, mengharap rahmat Allah, wa yakhafuna adabah, dan mengharap supaya terhindar dari adab Allah. Bapak Ibu sekalian, langsung praktek umroh ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita orang Indonesia, umroh itu dilihat dulu Bapak Ibu sekalian. Kita umrohnya itu Mekah dulu atau Madinah dulu. Kalau kita nanti insya Allah Madinah dulu, artinya dari Indonesia langsung ke Madinah. Setelah di Madinah sekian beberapa hari baru kita ke Mekah. Nah, kalau ke Madinah berarti nanti mikotnya itu di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali itu adanya di kota Madinah. Berarti kita sudah penduduk Madinah. Mikotnya penduduk Madinah itu adalah di Bir Ali. Nah, tapi kalau kita ini di Mekah dulu, berarti mikot kita sama dengan mikotnya orang haji. Mikotnya orang haji itu kan Mekah dulu biasanya ya. Mekah dulu, baru ke Madinah. Nah, kalau di Mekah dulu, nggak ke Madinah dulu, berarti kita mikotnya bukan di Bir Ali. Atau mikotnya bukan di Ji'rana di Mekah, atau mikotnya bukan di Tanim di kota suci Mekah, bukan. Mikotnya orang Indonesia itu adalah di Yalamlam. Ya, ini Yalamlam itu adalah kalau pesawat itu sebelum nyampe ke Mekah itu 15 menit. Kurang dari 15 menit itulah, disitulah kita masuk kota Yalamlam. Nah, di situ kita langsung mengambil niat. Maka dari itu kalau di Mekah dulu, kain ihramnya itu jangan ditaruh di bagasi. Tapi kain ihramnya ditenteng di tas kecil, taruh di pesawat. Karena apa? Nanti kalau kita di Yalamlam, itu harus pakai kain ihram itu sebelum mengambil niat, sebelum baca niat umroh itu kita harus pakai kain ihram. Kita harus berwudu dulu, ya setengah jam sebelumnya kita wudu dulu, ganti baju kain ihram. Ya kan, kalau pakai kain ihram itu semuanya dilepas, kayak kaos dalam, celana dalam, semuanya dilepas. Hanya pakai 2 kain, ya, kain atas sama kain bawah yang tidak berjahit, yang namanya kain ihram. Hanya boleh pakai sabuk, tidak boleh pakai yang lain. Sabuk supaya tidak melorot, karena kalau melorot bahaya Bapak. Pas tawaf melorot, aduh lari semua itu nanti ibu-ibunya.
Nah, ini makanya harus disabui ya. Sabuknya sabuk khusus ya, bukan sabuk yang umum kita pakai, yang sabuk untuk orang melaksanakan ibadah umrah. Jadi kalau di Mekah begitu masuk Yalamlam, Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di Yalamlam. Nah, langsung kita baca sebelum itu kita sholat dulu. Ya, sholat dulu 2 rakaat. Yang mengambil mikot itu diawali dengan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian pas di Yalamlam kita langsung membaca niat. Niatnya adalah labbaik Allahumma umrotan. Ini kalau Mekah dulu. Ini sunnahnya Bapak Ibu sekalian. Ajarannya Rasulullah itu seperti itu. Kalau misalkan nanti pas, ya itu berarti tidak sesuai. Pas turun baru kita ngambil niat ya. Di Jeddah kita baru niat umroh, baca niat pakai kain ihram. Nah, itu tidak sesuai. Yang sesuai itu yang di atas pesawat. Nah, itu kalau di Mekah. Tapi kita di Madinah dulu. Jadi ini lupakan. Kita di Madinah dulu. Jadi kalau di Madinah berarti nanti pas kita mau pindah rumah kan nanti rumah kita di Madinah dan di Mekah. Di Madinah berapa hari, kemudian di Mekah. Lepas pindah ini kita langsung melaksanakan niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Pindah hotel kita langsung niat umroh. Ya, niat umroh. Niat umroh diawali dengan mandi besar. Bagaimana cara mandi besar? Mandinya itu diawali dengan wudhu dulu. Ya, berwudu dulu seperti sholat. Lah kemudian setelah berwudu menyelah-nyelahkan rambut, ya, selah-selahkan. Kemudian menuangkan 3 cawukan, 1 kiri, kanan, terus kiri, yang ketiga tengah, kemudian diratakan seluruh tubuh, baru mandi jebur-jebur. Itu namanya mandi junub, mandi besar. Nah, ini sunnahnya seperti itu sekalian. Lah kalau misalkan kita nggak mandi besar, ya berarti kita tidak sesuai. Nah ini Bapak sekalian. Ya, umroh yang mabrur itu adalah umroh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan tuntunan Ustadz. Kalau Ustadz manusia, saya manusia. Saya cuma hanya menyampai. Jangankan saya, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penyampai juga. Ya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hasil menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Nah, kemudian diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kalau kita ngikutin sesuai dengan Rasulullah, berarti kita sesuai dengan malaikat Jibril. Kalau sesuai dengan malaikat Jibril, berarti sesuai dengan Allah. Karena Allah sudah memberikan wahyu, ya, barang hak itu kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya, termasuk ibadah umrah ini. Ini yang saya ajarkan ini adalah apa yang sudah diajarkan, dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan ibadah umroh. Jadi wajib mandi besar dulu. Ya, kalau yang perempuan itu biasanya kalau mandi besar itu setelah datang bulan selesai. Setelah datang bulan selesai, baru mau sholat nih, mandi besar. Nah, kalau umroh juga begitu. Mau umroh, kita mandi dulu, mandi besar. Ya, syukur-syukur kuku-kuku semuanya sudah dipotongin semuanya. Ya, dibersihkan dulu semuanya. Mandi yang pakai sabun, pakai pasta gigi, segala macam. Ya. Nanti kalau sudah baca niat, itu sudah nggak boleh pakai wangi-wangian. Ya. Jadi kalau sudah baca niat labbaik Allahumma umrotan, maka sudah berlakulah larangan-larangan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Di antaranya ya, tidak boleh pakai wangi-wangian, minyak wangi, minyak serimpi nggak usah dipakai. Ya, minyak Chanel, parfum nggak usah dipakai, minyak nyong-nyong apa nggak usah dipakai. Jadi natural Bapak sekalian, natural. Ibaratnya kalau kita pakai kain ihram itu, kalau laki-laki ini latihan kita mati Bapak Ibu sekalian.
Orang kalau mati, orang kalau sudah meninggal, itu yang dipakai adalah dua kain. Kain kafan. Bukan kain ikhram, kalau kain ikhram mau umroh ini. Kalau orang meninggal itu kain kafan, dua kain apa semuanya nggak dipakai, itu wangi-wangi nggak dipakai. Ya, umroh juga kalau sudah sebelum pakai baca niat nggak apa-apa pakai wangi apa. Tapi kalau setelah baca niat sudah berlakulah larangan orang yang ibadah umroh. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, ya, termasuk garuk-garuk kepala. Tak sering garuk-garuk kepala karena banyak kutunya. Banyak kutunya ya, banyak ketumbenya. Kucing kayak kucing kan banyak kutunya tuh, kukur terus, garuk terus, banyak kutunya, jarang keramas. Akhirnya akhirnya rambutnya rontok. Ini Bapak sekalian, ya kukur satu kali aja gini jangan sampai kukur gitu. Wah, enak, nikmat ya. Kalau nikmat jangan nanti aja selesai, jangan hati-hati kalau sudah baca niat itu jangan sering-sering garuk apa ya kan. Ngupil itu sebelum mandi dibersihkan itu hidung-hidungnya ya. Wah, sudah baca niat ngupilnya masih banyak. Begitu ngupil bluk, loh, rambutnya kok katut satu. Ini Bapak sekalian. Nah, itu termasuk tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ada damnya itu Bapak sekalian, hati-hati ya kan. Ngupil. Nah, kemudian membunuh binatang, ada semut dipites, ada nyamuk diteplek, itu nggak boleh. Kemudian ada pohon-pohon, itu biasanya nanti kalau di Bir Ali ada pohon kurma yang sudah matang umpama, langsung dipetik daunnya atau kurmanya atau tandan dipetik. Ini bagus kan, nggak boleh ya kan. Ini kalau biarin aja, tidak boleh mengambil barang temuan, ya nggak boleh. Ada jam tangan jamaah tinggalan di tempat wudhu, alhamdulillah nemu jam tangan, nggak boleh ya kan. Jam Rolex ini rek, jam ini nih, tas Lamborghini, tas Louis Vuitton ya. Ketinggalan, diambil, mahal ini, nggak boleh. Dompet, nemu dompet, nggak boleh juga, nggak boleh mengambil barang temuan. Termasuk ngerasani itu membicarakan jelekan orang, itu nggak boleh. Kemudian gibah, ya gibah sama juga itu ngerasani. Itu memang nyatanya benar kok seperti itu. Memang orangnya melakukan jelekan seperti ya, itu namanya ngerasani. Ya. Tapi kalau nggak sesuai itu namanya memfitnah. Ya, tambah parah lagi ya kan. Kalau benar itu namanya ngerasani. Kalau nggak benar itu namanya menfitnah. Al-fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih berat pahalanya daripada pembunuhan. Lebih berat dosanya daripada melakukan pembunuhan. Nah, ini jangan sampai Bapak Ibu sekalian. Begitu nyampe Bir Ali, kalau kita tidak batal, kita langsung sholat. Kalau kita batal, kita wudhu lagi. Wudhu di Masjid Bir Ali. Hati-hati di Masjid Bir Ali, barang bawaannya, karena juga ada banyak yang kehilangan juga. Ya, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya, pas gerombol pas wudhu banyak orang, akhirnya dipepet-pepet, akhirnya langsung ngambil, dompetnya hilang, handphonenya hilang. Hati-hati. Ya, memang orang ibadah kok sampai kecopetan ya. Yang ibadah, yang nyopet ya nyopet. Ya, sama aja di Indonesia juga sama. Harus hati-hati, apalagi di sana. Apalagi kita kan turis kan berarti kan banyak uangnya itu. Wah, ini hati-hati. Incaran copet, terutama perempuan incarannya juga, laki-laki juga hati-hati. Nah, setelah masuk kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Ingat ya, sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya adalah sholat sunnah 2 rakaat mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu cukup di dalam hati Bapak Ibu sekalian, tidak usah diucapkan. Karena Allah itu sudah maha mengetahui gerakan hati kita. Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
juga seperti itu. Apabila sholat itu niatnya di dalam hati, tidak diucapkan. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, mau sholat apa aja tidak diucapkan. Yang diucapkan itu adalah niat haji dan niat umroh. Nah ini. Jadi Bapak sekalian, kita nggak boleh, itu buktinya niat haji diucapkan, niat umroh diucapkan. Ini juga sama, sholat juga diucapkan, karena ngikutin niat umroh. Nah ini Bapak sekalian itu yang kurang benar. Ini saya luruskan nih kan. Ya, kalau tuntunannya itu bagus kan, Nabi memberikan contoh di dalam hadis-hadis yang sudah sahih, yang sudah termasyhur, Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Kutubus Sittah itu bagus sekalian tidak pernah Nabi mengajarkan sholat ya, ibadah selain umroh dan haji itu diucapkan. Jadi di dalam hati. Ya, kita ya malah enak bapak sekalian ya, malah mudah ya. Tapi kalau diucapkan kita harus setiap sholat ini harus menghafalkan sholat lafalnya. Kalau orang Arab gampang, kalau orang Indonesia kadang agak susah menghafalkan ini. Sholat jenazah ngapalin lagi, sholat subuh ngapalin lagi, sholat sunnah ngapalin lagi, sholat tahajud ngapalin lagi, sholat duhur, sholat sunnah duhur ngapalin lagi. Banyak yang harus kita hafalkan. Nenek-nenek yang tua-tua ya iya. Kalau muda-muda masih oke lah. Kalau sudah tua-tua kadang cepat lupa. Ini susah. Bagaimana kalau seperti itu ya? Nah, kalau Rasulullah itu seperti tadi. Yang diucapkan itu adalah niat haji dan niat umroh. Niat haji harus diucapkan. Niat umroh harus diucapkan. Niat umroh kita di dalam hati. Enggak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat umroh diucapkan yaitu membaca labbaik Allahumma umrotan. Bacanya labbaik Allahumma umrotan. Kalau niat haji labbaik Allahumma hajjan. Niat umroh labbaik Allahumma umrotan. Nah, ini umroh yang pertama. Nah, nanti kalau kita umroh yang kedua, itu biasanya kita hadiahkan kepada orang tua kita yang sudah almarhum. Nah, ini niatnya beda lagi. Ini itu harus diucapkan dan harus dibedakan, nggak boleh disamakan. Tuntunannya seperti itu. Bacanya labbaik Allahumma umrotan an, ditambahi an titik-titik. An itu dari titik-titik siapa namanya yang mau diumrohkan, yang mau dibadalkan. Ibu kita pertamanya yang sudah almarhum. Orang baru bapak kita. Nanti kalau umroh yang ketiga, dan nanti kita bisa ngajak saudara kita, teman kita yang lain, ayo kita umroh lagi yuk. Nanti bersama-sama umroh yang ketiga, nanti naik taksi bersama-sama urunan berapa orang gitu ke tempat mikot di umroh. Mikot di umroh itu ada di Jirona, ada di Tanim. Kalau Jirona jauh, yang dekat di Tanim, kita ke Tanim aja. Itu nanti bisa umroh yang ketiga untuk bapak kita. Labbaik Allahumma umrotan an, ya bapak, nama bapak kita. Ini. Udah, baru kita masuk ke bis. Masuk ke bis kita baca talbiyah terus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus baca diulang-ulang. Jadi baca talbiyah itu kita baca terus berulang-ulang sampai kita datang ke kota suci Mekah, sampai kita masuk ke Masjidil Haram. Kalau bisa, tapi kalau nggak kuat ya pas capek ya istirahat. Kalau ngantuk bagaimana? Ngantuk ya tidur. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau baca lagi bagaimana? Itu lebih bagus. Nah, ada yang dituntun sama mutawifnya atau baca talbiyah sendiri. Nah, baca talbiyah sendiri. Kalau yang lain tidur, wah saya ingin cari pahala, baca talbiyah sendiri. Pas di bis perjalanan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lak. Labbaik Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak, labbaik. Labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Engkau adalah zat yang tidak disekutukan. Allah itu adalah zat yang tidak bisa disekutukan. La syarika lak, tidak ada yang bisa mensekutukan lahu bagi Allah. Laka bagi Allah. Innal hamda, segala puji, wa nikmatan, segala nikmat, laka wal mulk, dan bagimu al mulku, kerajaan. Jadi memuji kepada Allah. Laka wal mulk la syarika lak, tidak ada yang maksud kepadamu ya Allah. Artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku sudah datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Engkau adalah zat yang memuji pada Allah. Allah itu senang kalau dipuji. Jadi ibadah itu isinya kalau enggak memuji ya bermunajah. Ya, kalau enggak memuji ya bermunajah. Intinya cuma dua. Kita ini ibadah apa aja, mau ibadah sholat itu kalau enggak memuji kepada Allah ya bermunajah. Bermunajah itu minta pengampunan, minta pertolongan, minta kerahmatan. Cuman dua itu aja. Termasuk sholat juga begitu, sama. Kalau kita bermunajah minta pengampunan ya pas duduk di antara dua sujud. Kita baca Rabbik firli, Rabbik firli. Ada yang Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau yang simple baca cuma Rabbik firli, diulangi lagi Rabbik firli 2 kali. Ada yang seperti itu. Yang penting sesuai dengan tuntunan. Nah, nyampe ke kota suci Mekah, nah, kita masuk ke hotel. Lah nanti koper-koper yang gede-gede itu nggak usah kita ikut nurunin. Nanti ada yang nurunin, ada yang masukin, ada yang ngangkatin. Cukup yang kita koper-koper yang kecil saja yang kita bawa. Nah, hati-hati jangan sampai ketinggalan. Nah, ini termasuk juga dalam rangka beribadah ini salah satu yang tidak kalah penting itu adalah berhati-hati. Berhati-hati supaya tidak melakukan kesalahan, berhati-hati supaya tidak ada yang ketinggalan, berhati-hati supaya ibadah kita diterima oleh Allah dalam ucapan, tindakan, tingkah laku. Berhati-hati. Nah, kemudian nanti di situ dari mutaifnya pembimbingnya akan bagi-bagi kunci. Nah, nanti satu kamar berempat ya. Kecuali yang request satu kamar bertiga atau yang satu kamar berdua itu beda. Ya, beda. Satu orang bedanya 1 juta. Kalau kita mau berdua ya nambah 2 juta. Kalau bertiga ya nambah 1 juta ya kan. Kalau saya mau suami istri aja ya nambah 2 juta. Karena catanya satu orang 1 juta. Yang enak itu berempat bagus kan. Enak kalau rame-rame 4 orang itu enak, kita bisa saling tukar pikiran, bisa saling ada ngobrol-ngobrol, saling mengingatkan waktu sholat atau apa, ini enak ya. Tapi kalau suami istri kadang saking asiknya akhirnya sampai kesiangan, yang subuhnya kesiangan, akhirnya subuh di hotel. Jadi kalau resikonya kalau suami berdua ya begitu. Apalagi mantan baru ya, biasanya kesiangan melulu. Tapi kalau sama berempat, kadang jam 2 sudah dibangunkan, ayo bangun ya, gantian mandi ya. Akhirnya mandi berangkat jam 3, jam 2. Itu kalau enaknya di situ Bapak sekalian. Nanti kalau sudah pulang ke rumah ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang kelebihan uang ya nggak masalah ya kan. No problem. Atau Bapak Ibu sekalian mau yang hotel yang lebih bagus lagi ya bisa, sama hotel yang beda ya bisa, asalkan ya sesuai dengan kemampuannya. Ya, nah, itu nggak ada masalah. Yang penting kita ibadah diniati karena Allah. Nah nanti setelah itu nanti mutaif janji nanti jam sekian ya, setengah jam lagi biasanya itu sebelum masuk hotel itu kita diajak makan dulu di restoran. Nah baru nanti janjian di restoran itu nanti kita kumpul di lobi 1 jam lagi ya. Nanti jam 3 kita kumpul, kita akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Nah, jam 3 kita harus, jam 3 tank harus. Nah,
harus bisa kumpul. Karena kalau nggak kumpul, nah kasihan yang lain nanti nunggu-nunggu terlalu lama, ya kan. Ya, kita kalau bisa ya jangan nyusahin orang. Wah, nggak apa-apa, ini perlu kesabaran nih. Ya sabar ya sabar, tapi kalau disengaja begitu ya itu namanya berdosa. Ya, kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa ya. Ini sudah kasih tahu jam 3 masih sampai nunggu-nunggu sampai jam 4 baru berangkat. Ya, ini kalau bisa ya jangan seperti itu ya. Sebelum jam 3 sudah datang ke lobi. Nah, baru nanti kita langsung berangkat sama-sama. Nah, ingat Bapak-Ibu sekalian, di kamar di hotel itu kita nanti umpama kita mau ke toilet ya harus tetap pakai serban. Serban. Kain ikhramnya nggak boleh dilepas, ganti sarung nggak boleh. Nah, di situ ada sabun mandi, kita nggak boleh nyentuh sama sekali atau apalagi pakai sabun mandi. Sabun mandi kan wangi, itu nggak boleh juga. Ada hati-hati. Nah, di situ ada pasta gigi, udah habis makan kemudian sikat gigi, ya ini nggak boleh. Nah, di situ ada odol kan ada wangi juga, ya kan. Atau kita masuk angin baluran minyak kayu putih, nah, itu juga nggak boleh. Nanti kalau selesai tahallul baru baluran, nggak apa-apa, ya kan. Kalau bisa, meskipun minyak kayu putih itu tidak minyak wangi, obat, kan, tapi di situ ada baunya. Jadi kalau bisa dari nasihat-nasihat para ulama itu kalau bisa ya dijauhi itu minyak-minyak itu. Nah, itu. Nah, setelah itu baru kita menuju ke Mekah, ke Masjidil Haram sambil baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Udah nggak usah mikirin di dunia lagi, yang di Indonesia biarin aja, ya kan. Ayam-ayamnya atau apa sudah ada yang ngurusin, ya kan? Apa usaha-usahanya, toko-tokonya sudah nggak usah dipikirin lagi, ya kan. Anak-anak sudah kita pasrahkan aja kepada Allah. Sudah bacalah baik, kalau masih ingat yang di rumah, ya. Kalau kita ini mau menghadap Allah itu harus ditinggalkan semuanya. Seandainya kita dipanggil oleh Allah, itu juga kita sudah harus siap. Alhamdulillah malah kita bisa meninggal di Mekah Madinah itu ya, malah syukur alhamdulillah. Sama-sama meninggal itu yang utama, ya meninggal di Baitullah, di rumah Allah ini. Ya, kalau bisa ya kita ya nggak usah ini, kita harus siap ya, siap saat. Termasuk sekarang ini kita juga harus siap. Dipanggil sewaktu-waktu ya kita harus siap segala sesuatunya dengan tertib ibadahnya, memperbanyak amal ibadahnya. Nah, kemudian Bapak sekalian, sebelum masuk masjid kalau bisa diingat-ingat pintu masjidnya nomor berapa. Misalkan pintunya nomor 100, ya nanti kita keluarnya harus cari pintu nomor 100. Nah, pintu itu ada Babu Malik, Babu Fatah, ada banyak nama Babu itu bahasa Arab, namanya pintu Raja Fat, pintu Malik. Kalau kita susah ngapalin nomornya aja. Misalkan kita masuk pintu 100 umpamanya. Nanti keluar setelah kita tahallul cari nomor 100. Jangan sampai kita masuknya nomor 100 keluarnya 150. Ya kita akan nyasar itu. Karena dua pintu apalagi selisih 50 itu udah jauh, ya kan. Mana hotelnya ya? Loh, kamu dari tadi masuk pintu berapa ya? Nah, ini kalau bisa ya kita bergerombol, jangan sendiri-sendiri. Ya, kalau yang bagus itu bergerombol. Seandainya kesasar rame-rame. Kalau sendiri kan repot itu ya. Pokoknya ini ingat-ingat. Kalau masuknya pintu 50, keluarnya harus pintu 50. Jangan masuknya pintu 50, keluarnya pintu 100, ya pasti nggak nyasar Bapak Ibu sekalian. Intinya di situ aja. Cari aja, muterin aja itu sesuai dengan tawaf itu, arah tawaf itu sampai ketemu nomor yang kita tuju. 100 berarti kita masuk aja. Nanti pasti akan dimudahkan jalannya seperti yang kita tadi lewat. Nah, lewat jalan juga begitu. Oh, tandanya apa? Oh, tandanya jam ini, jam yang besar itu sebelah kanan. Nah, kita masuk lagi di situ, aman. Hotelnya juga diingat-ingat, hotelnya. Jangan hotelnya orang lain dimasukin, ya nggak ya.
Nah, itu nggak boleh. Hotelnya disingkatin, oh hotelnya ini warnanya ini, tandanya ini, ya itu kadang-kadang kita bingung hotelnya mana ya, nggak, karena nggak diinget-inget namanya. Nah, kalau kita ini ya di name tag itu ada ininya, ada keterangannya. Nah, itu di situ ada nomor telepon mutawifnya, ada, tinggal telepon aja. Nomor HP kalau bisa yang aktif, kalau ada apa-apa bisa komunikasi dengan pembimbingnya. Sasar Pak, saya ada di sini Pak, saya nggak tahu jalan nih, tolong dijemput. Nah, nanti akan dijemput. Kalau bisa nomor HP diaktifkan. Nah, atau kalau gerombol 5 orang ya salah satu yang aktif. Ya, kalau yang nenek-nenek kadang suka apa namanya nggak bisa mengaktifin, ya kita mungkin yang ikut di situ ya kita ikut apa namanya ikut membantu kelancarannya. Nah, begitu kita mau masuk, biasanya kita sholat dulu nih. Sholat mungkin sholat jamak qashar. Jamak qashar mungkin pada waktu itu kita datang pas maghrib, masuk maghrib. Nah, kita belum sholat asar. Berarti kita sholat asar dan maghrib, jamak qashar. Atau kita datang pas isya ya kan, kita belum sholat maghrib, ya berarti kita maghrib sama isya. Maghribnya 3, kemudian isaknya 2. Nah, setelah itu baru siap-siap nih apa namanya kain ikhramnya, yang ditutup yang mana, yang dibuka yang mana, disiapkan, dipersiapkan. Nah, ya nanti dibimbing oleh sama mutawifnya. Jadi yang ditutup itu yaitu yang sebelah kiri yang dekat dengan Baitullah, yang dibuka sebelah kanan. Nah, kemudian langsung kita masuk ke arena tawaf. Nah, kita turun. Jadi arena tawaf itu ada di bawah. Di bawah kita nanti nurunin tangga, ada kurang lebih ada 15 anak tangga itu atau 10 anak tangga kita turun. Kalau pas landai ya landai, pas kalau kita pasti ada di atas kita turun. Nah, kemudian langsung kita mencari Hajar Aswad. Kita mencari Hajar Aswad. Tandanya itu ada lampu hijau. Lampu hijau di belakangnya itu. Nah, lurus lampu hijau ke Hajar Aswad, kita langsung mulai start tawaf dengan melaksanakan mengangkat tangan sambil menghadap Hajar Aswad sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Boleh Bismillah Allahu Akbar. Nah, boleh, atau Bismillah Allahu Akbar. Ini kan kalau bisa mengusap ya mengusap langsung. Tapi kan kalau kita mengusap kan nggak bisa, ya, terlalu berat medannya. Terkadang kalau waktu kemarin pandemi itu ditutup dengan apa namanya penutup itu sehingga kita nggak bisa mengusap. Itu pakai isara sama mengusap langsung itu sama. Kalau bisa mengusap, kalau nggak bisa ya ada kemurahan dengan cara isara. Isara itu jarak jauh. Maka kita menghadap Hajar Aswad sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Nah, langsung kita baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil sampai ke rukun Yaman. Rukun Yaman ini pas di belakangnya ini Hajar Aswad, berarti di sini ini adalah rukun Yaman. Di belakangnya sisi Hajar Aswad itu rukun Yaman. Dan rukun Yaman itu kita baca doa. Nah, pas Hajar Aswad ke rukun Yaman baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, tawaf itu sama dengan sholat. Jadi pas tawaf harus suci. Tidak boleh ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, musyawarah atau menerima telepon atau selfie-selfie, itu kalau bisa ditinggalkan. Karena itu sama dengan sholat. Kalau kita tanya ini dapat berapa ya, sama ini nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ngobrol-ngobrol ini nah itu bukan tempatnya. Nanti kalau selesai tawaf baru kita bisa ngobrol yang lain. Bapak Ibu sekalian, kita baca terus Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata sampai rukun Yaman. Dari rukun Yaman membaca doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kemudian sudah dapat 1. Diulangi sampai 7 kali. Ulangi lagi yang kedua. Ulangi lagi ketiga. 4, 5, 6, 7. Nah, 7 berakhir di Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah 7 baru kita mundur mencari tempat untuk sholat di belakang makom Ibrahim. Sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Sunnahnya rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nah, ini disunahkan juga kalau bisa kita membaca sebelum sholat itu baca ucapan untuk mengagungkan kebesaran Allah, baca wattakhidu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla. Itu sunahnya. Kalau kita nggak hafal ya nggak apa-apa, sholatnya aja ya. Kalau kita hafal baca wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla, kemudian sholat. Yang bagus itu pas lulusan langsung di rukun Yaman, yang kurungan emas itu makom Ibrahim. Nah, di makom Ibrahim itu adalah tempat Nabi Ibrahim pertama kali membangun Ka'bah. Jadi akhirnya tempat bekas Nabi Ibrahim pertama kali membangun pondasi Ka'bah itu akhirnya dijadikan tempat sholat setelah tawaf. Ya, jadikan tempat sholat setelah tawaf. Jadi orang yang sudah selesai tawaf itu harus sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kalau belum selesai, kalau belum sholat berarti belum selesai tawafnya itu. Jadi tawafnya itu disudahi dengan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu adalah salah satu tempat mustajab. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam makom Ibrahim selesai sholat itu kita perbanyak doa-doa yang kita inginkan, termasuk membaca doa-doa titipan kepada kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang titip doa di situ kita baca juga. Nah, karena doanya orang yang umroh dan juga doanya orang yang titip doa kepada orang yang umroh itu diijabahi oleh Allah. Nah, ini kita harus yakin, yakinnya bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena di situ adalah salah satu tempat mustajab. Jadi tempat mustajab itu tidak ada di tempat itu. Tempat mustajab itu termasuk di Raudhah di Madinah. Madinah itu antara makam Nabi sama mimbar Nabi itu namanya Raudhah. Itu tempat mustajab. Kalau kita beribadah di Raudhah sama dengan ibadah di kebun surga. Makanya di situ tempat mustajab. Lah kalau di Mekah, tempat mustajab itu adalah termasuk di belakang makom Ibrahim. Jadi kalau kita sholat itu kita pas arahnya itu pas menghadapnya itu menghadap lurus makom Ibrahim. Ya, termasuk tempat mustajab juga di Mekah di Baitullah itu namanya multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Nah, kalau kita berdoa di situ juga tempat mustajab. Caranya berdoa, badannya ditempelkan, pipi kanan nempel ke Ka'bah, kemudian yang kiri itu nempel ke bawah, yang tangan ke atas nempel dinding Ka'bah. Nah, itu caranya seperti itu. Berdoa.
Ya, doa minimal doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu minimal doa itu. Syukur-syukur doa-doa yang lain-lain apa yang penting-penting. Yang rangkuman-rangkuman jangan panjang-panjang, karena di belakang juga masih ada yang kepingin mau berdoa juga. Jadi juga doa untuk memberikan kesempatan yang saudara kita yang lain. Nah, kemudian termasuk antara rukun Yaman dan Hajar Aswad. Nah, rukun Yaman dan Hajar Aswad kan kita berdoa itu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu termasuk tempat yang di situ malaikatnya Allah ada 18 malaikat yang standby di situ untuk membaca amin. Jadi banyak malaikat yang standby di situ, kurang lebih ada 18 malaikat di situ membaca amin setiap orang yang berdoa antara rukun Yaman dan Hajar Aswad. Nah, ini juga kita harus khusyuk kalau berdoa di tempat mustajab itu. Termasuk ibadah itu yang pertama kita harus tumok ninah. Tumok ninah itu tenang. Tumok ninah itu tenang, tidak keburu-buru. Sholatnya, ibadahnya, doanya tumok ninah. Tumok ninah itu pekerjaan fisik. Pekerjaan fisik. Ya, tumok ninah itu bisa ada yang membimbing, ada yang mengarahkan. Itu namanya tumok ninah. Harus tenang, harus khusyuk bacaannya supaya tartil. Sholat juga begitu, harus tumok ninah, tartil bacaannya. Ya, syukur-syukur bisa faham makna dan makna artinya. Kalau kita nggak bisa tumok ninah ya beda, rasanya beda sekali. Jadi tumok ninah. Kemudian khusyuk, khusyuk itu adalah pekerjaan hati. Pekerjaan hati, hatinya harus khusyuk. Nah, khusyuk itu supaya bisa khusyuk, bacaannya supaya fasih. Kalau panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan, tebel dibaca tebel, tipis tipis, ya fasih. Tartil itu ada ritmenya gitu, nggak asal baca. Itu namanya khusyuk. Itu supaya bisa khusyuk kita harus bisa menghayati apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, kita harus hayati. Baru kita bisa mencapai kekhusyuk. Kalau nggak khusyuk, ya risikonya kita akan salah ibadahnya. Sholat gerakannya salah, rokaat lupa ya. Ini sudah rokaat 4 apa belum ya? Ya akhirnya lupa. Bacaan tahiyat awal, bacaan tahiyat baca Al-Fatihah baca tahiyat. Ini karena apa? Karena tidak khusyuk. Makanya harus khusyuk. Nah, khusyuknya sepol kemampuan. Kalau masih ingat-ingat ya langsung difokuskan lagi. Selesai kita sholat di belakang makom Ibrahim, langsung kita sa'i. Nah, sebelum sa'i itu biasanya diajak untuk minum air jam-jam. Termasuk diajak foto bersama. Ayo foto bersama, nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa ya. Kita niati untuk motivasi. Ya, kita foto di situ, kemudian kita share di grup keluarga. Tujuannya kita niat untuk motivasi amar ma'ruf dengan cara foto, itu nggak apa-apa. Amar ma'ruf itu bisa macam-macam ya kan. Ada dengan cara mengajar seperti ini, memberikan tausiah amar ma'ruf. Kalau nggak bisa ngajar, harus foto. Nah, fotonya kita kita sebarkan kepada teman-teman, nggak apa-apa, asalkan niat amar ma'ruf, niat untuk supaya menggerakkan hati orang supaya bisa datang ke kota suci Mekah dan Madinah melaksanakan ibadah umroh seperti kita. Pahala baru sekali. Tapi kalau niatnya karena pamer, karena riya, itu nggak boleh. Nggak cuman foto saja yang nggak boleh, termasuk ibadah, termasuk sholat, termasuk ngaji. Kalau niat pamer nggak boleh. Nggak cuman hanya foto saja ya, semua. Mau foto ibadah, puasa, sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud, itu nggak boleh kalau niat pamer. Tapi kalau niati karena Allah, ya biasanya dengan kita kirim itu, biasanya nih yang udah
titip doa ya, mudah-mudahan saya bisa dipanggil. Berarti alhamdulillah kan, ya kan. Akhirnya orang bisa titip, akhirnya kita bisa mendoakan. Akhirnya awalnya kita lupa, akhirnya bisa ingat, oh iya ya kita doakan. Mudah-mudahan Mbak Siti kamar mandi diberikan rezeki yang berlimpah ruah, berlimpah ruah, badan sehat kuat, kemudian bisa pergi kota suci Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh bersama orang-orang yang dicintai. Amin. Nah, kita kalau mendoakan yang ikhlas, mendoakan ikhlas karena Allah itu, kita mendapatkan doa malaikat. Malaikat membacakan amin kepada kita. Amin. Malaikat itu mendoakan, begitu selesai amin, malaikat juga membaca amin. Kita didoakan mudah-mudahan kamu juga. Kita mendoakan Mbak Siti kamar mandi diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Kita didoakan mudah-mudahan kamu juga diberikan rezeki berlimpah ruah, badan sehat, waras kuat, nggak ada halangan apa-apa, bisa husnul khotimah, bisa berulang kali pergi kota suci Mekah dan Madinah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian melaksanakan. Jadi kita harus sering membacakan doa, karena doa itu akan kembali kepada kita, pada pemiliknya, seperti mandau, ya kan. Mandau itu kalau kita lempar, ya, akhirnya balik lagi ke pemiliknya. Kalau kita mendoakan jelek, ya, akan balik lagi ke kita jelek juga. Ya. Mudah-mudahan si A itu diberikan musibah, malaikat mendoakan mudah-mudahan kamu juga. Masa kita mau diberikan malaikat doa kita mendapatkan musibah, ya, musibah besar, ya, mendapatkan rahmat besar, rezeki besar. Itu mudah-mudahan kamu juga. Alhamdulillah, doa yang baik-baik, nggak usah doa yang jelek-jelek. Jelek-jelek nggak usah diucapkan, yang baik-baik aja kita ucapkan. Baru kita selanjutnya setelah minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam juga begitu, kita baca sesuai dengan niatnya. Kita di air Zam-Zam itu air obat. Biasanya setelah minum air Zam-Zam, kalau doanya kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Minta sehat waras, intinya disitulah, jauhkan dari pakannya penyakit. Alhamdulillah, nanti biasanya itu kita sehat waras, dijaga dari segala macam penyakit. Nah, baru kita menuju ke Bukit Sofa. Di Bukit Sofa kita baca doa dulu. Ada tuntunannya doa di situ. Karena di Bukit Sofa itu termasuk tempat mustajab. Tempat mustajab salah satunya diantaranya adalah Bukit Sofa. Makanya di atas pas kita melintasi Bukit Sofa, kita berdoa. Minimal doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lanjut menuju Bukit Marwah. Di antara Bukit Marwah itu ada lampu hijau. Lampu hijau ada dua. Lampu hijau pertama, lampu hijau kedua. Lah, disitulah pada waktu itu yang namanya istrinya Nabi Ibrahim mencarikan air di situ. Siti Hajar di situ lari-lari karena di depan situ ada air. Begitulah nyampe ke tempat tujuan, akhirnya nggak ada. Ternyata itu fata morgana. Fata morgana yang panasnya sehingga kayak ada air sampai 7 kali. Jadi yang sekarang ini dijadikan salah satu praktek untuk melaksanakan ibadah umroh, yaitu sa'i Sofa Marwah. Jalan pas lampu hijau baru lari-lari kecil sambil baca doa, ya. Minimal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini ada doanya. Soalnya intinya di situ. Nah, kemudian setelah lampu hijau lagi baru jalan sampai Bukit Marwah. Bukit Marwah berdoa di situ. Minimal doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di Bukit Sofa, Bukit Marwah kita nggak perlu angkat-angkat tangan. Biasanya orang-orang yang angkat tangan. Oh, angkat tangan ternyata apa? Di situ ada ini CCTV. CCTV. Kemudian angkat-angkat tangan, maksudnya dada supaya dilihat, ada kita masuk TV, ya kan? Dada ada CCTV itu nggak usah lakukan, itu nggak ada tuntunannya itu, ya kan?
Bukit Sofa, Bukit Marwah jalan aja. Pas di Bukit Sofa, Bukit Marwah kita menghadap kiblat, berdoa. Setelah berdoa menghadap kiblat, langsung baru dapat satu. Jalan lagi ke Bukit Sofa. Antara Bukit Sofa itu ada lampu hijau 2. Bukit pertama baru lari kecil sambil baca doa sampai lampu hijau berikutnya. Kemudian jalan lagi. Jalan itu bacanya apa? Bebas. Nggak baca juga nggak apa-apa. Nah, tuntunannya itu malah nggak ada tuntunan bacaan sama sekali. Jadi jalan aja bebas. Karena kita nih capek Bapak Ibu sekalian. Sudah tawaf ya kan. Kemudian perjalanan dari Madinah itu sudah capek. Sehingga kita jalan sudah ngos-ngosan ya sambil pertama semangat, yang kedua kakinya digeret seret. Ya, karena itu memang ibadah. Tapi Bapak Ibu, setiap jalan kita itu mengandung pahala. Setiap jalan kita mengandung pahala. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetap kita niati karena Allah. Kaki kanan melangkah ditulis pahala, kaki kiri melangkah diampuni dosanya. Terus begitu jalan. Ibadah umroh atau ibadah haji itu ibadah fisik Bapak Ibu sekalian. 90% itu fisik, yang 10% itu ucapan. Maka dari itu dipersiapkan fisiknya, staminanya dijaga. Mau melaksanakan umroh harus dijaga makanannya, dijaga pola pikirnya, istirahatnya yang cukup ya. Makan jangan ceroboh, hati-hati. Vitamin-vitaminnya dipersiapkan ya, supaya staminanya oke ya. Kenapa? 90% itu pakai fisik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita fisiknya lemah ya pasti tak akan terganggu. Nah, kalau fisiknya lemah ya pakai ini kursi roda. Kalau fisiknya lemah lansia itu sainya pakai kursi roda. Nanti ada yang ini yang dorong itu. Ada yang dorong. Nah, itu tinggal kita ganti ada berapa real gitu, ada tarifnya itu berapa real, dikasih tahu itu. Waktu tawaf juga begitu, kalau fisiknya lemah ya pakai kursi roda. Tawafnya nanti bukan di bawah tapi di lantai 2 atau lantai yang 3 itu ada sepeda motor, sepeda motor listrik. Nah, itu bisa juga. Tapi kalau masih sehat, kalau bisa jangan pakai sepeda motor listrik Pak Mas. Orang masih sehat kok pakai sepeda motor listrik ya, gitu namanya ya pura-pura sakit. Pura-pura sakit ya. Itu sakit aja. Orang masih bisa jalan kalau sepeda motor listrik. Kalau sudah gak kuat jalan baru sepeda motor listrik. Ini badannya sehat, badannya masih kuat kok masih pakai sepeda motor listrik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin cari pahala yang banyak, terutama yang muda-muda, tawaf itu di lantai 2, lantai 3. Kenapa? Lingkarannya semakin besar. Begitu. Kan nanti kalau tawaf sunnah itu, waduh lingkarannya besar itu Bapak sekalian. Tapi kalau ingin cepat ya di bawah, yang dekat-dekat Ka'bah itu cepat itu Bapak sekalian, nggak sampai 1 jam udah selesai. Tapi kalau lantai 2, lantai 3, aduh, itu lumayan Bapak sekalian. Lain kalau memang benar-benar nyari pahala ya nggak ada masalah Bapak sekalian. Tawaf 1 kali terasa Bapak sekalian. Waduh, mantap ini. Mantap. Doanya juga Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah lebih panjang ya kan. Antara rukun Yaman dan Hajar Aswad lebih panjang, lebih lama, lebih afdol Bapak sekalian. Jadi semakin berat semakin besar pahalanya. Ya tapi disesuaikan dengan kemampuan. Saya ini di bawah aja lah, di dekat-dekat putarannya lebih dekat dengan Ka'bah aja biar cepetnya nggak apa-apa. Tapi kalau ingin cari pahala, mumpung masuk di sini nih, saya bisa di Car Free Day itu sampai jalan jauh. Wah ini saya masa nggak bisa ini, saya mumpung di sini biar pahala nih, saya kesempatan nggak datang 2 kali. Nah, kita nggak masalah di situ. Tiap hari kita tawaf di lantai 2, lantai 3. Kalau bisa setiap habis sholat 5 waktu tawaf, wah itu. Tapi ya ingat waktunya makan pulang Bapak sekalian, jangan buru tawaf waktunya makan akhirnya nggak pulang. Begitu kita pulang mau makan habis ngomel, marah-marah, mana makanannya. Pak dikasih makan ini, travelnya nggak benar. Nah ini salah siapa Bapak sekalian? Yang salah ya kita sendiri, bukan travelnya, bukan mutawifnya. Sudah ada jadwalnya makan kok kita nggak pulang ya.
marah-marah nggak dikasih makan bilangnya. Bukan nggak dikasih makan, sudah disiapkan. Malah kalau di sana, kalau di hotel itu kalau sudah waktunya habis dibuang itu Bapak sekalian. Mau makanan enak mau gak enak itu dibuang. Ya, daripada dibuang ya kita datang bisa dikira makan. Mubadir ya. Nah, di hotel seperti itu Bapak sekalian ya. Nah, beda kalau misalkan nanti disiapin ya. Nanti kalau ada teman kita bisa pesen request nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita telat makan nggak dapat makan ya jangan marah-marah. Langsung aja datang ke apa namanya di luar tidak banyak tempat orang jual makan. Jangan sampai gara-gara marah-marah akhirnya umroh kita, ibadah kita tidak mabrur. Termasuk ibadah yang tidak mabrur adalah marah-marah melulu. Ngomel-ngomel melulu. Ini ibadah kok ngomel terus ya kan. Nanti aja kalau pulang di tanah air ngomel sepuasnya, enggak begitu juga ya kan. Ini di tanah air juga kalau bisa ya jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah, ya kan, kita sabar, banyak doa ya. Ini ibadah, semua ini ada kandungan pahalanya. Sampai 7 kali. Sofa marwah 1, marwah sofa 2, sofa marwah 3, marwah sofa 4, sofa marwah 5, marwah sofa 6, sofa marwah 7. Berarti selesai di marwah. Kalau selesai di sofa berarti masih kurang itu. Jadi selesainya itu di Bukit Marwah. Setelah Bukit Marwah baru kita tahallul, potong rambut, cukur rambutnya digunting sedikit, laki-laki gunting, perempuan juga gunting. Sudah selesai. Berarti sudah selesai ibadah umroh kita. Pulang langsung istirahat, mandi-mandi, tidur sambil menunggu waktu sholat. Nah, itu seperti itu Bapak. Insya Allah itu Bapak sekalian sudah pas selesai nih. Pas selesai tahallul berarti selesai juga. Itulah Bapak sekalian sedikit apa yang bisa kita sampaikan tentang manasik umroh. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan Allah paling manfaat dan barokah. Langsung aja kita tutup dengan doa ya. Datangnya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah, kita berdoa pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Berikanlah kami kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran untuk melaksanakan ibadah umroh ke kota suci Mekah Madinah. Berikanlah kami rezeki berupa umroh yang mabrur, ibadah yang sempurna, ibadah yang diridhai oleh Allah, ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang mendapatkan pahala dan derajat dan pangkat yang tinggi besok di sisi Allah. Berikanlah kami rezeki ya Allah berupa pengampunan yang besar dari Allah, pengampunan yang seluas-luasnya dari Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa mengajak semua orang untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah Madinah. Berikanlah kami kemudahan kelancaran untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk melaksanakan ibadah ke kota suci Mekah Madinah, melaksanakan ibadah umroh, mendapatkan umroh yang mabrur. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadihi wasallam. Wa antal musta'anu wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa salamatan wa haibatan wa quwwatan syadidatan wa ni'matan tawilan mubarakan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaqa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sedikit tambahan dari kami, barangkali ada kurang lebih